Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas ekonomi 2020 I akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis dari Warung Morowarek yang beralamatkan di Desa Nambakan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Anggota kelompok 2 ada saya, Ani Kurnianingsih dengan 3 NIM terakhir 007, Rizka Duyulan Pertiwi dengan 3 NIM terakhir 021, M. Arkan Rabani dengan 3 NIM terakhir 034, Maina Putri Suryani dengan 3 NIM terakhir 040, dan yang terakhir ada Haris Permana Justisio dengan 3 NIM terakhir 060. Baik, yang selanjutnya adalah pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama ada ringkasan eksekutif, bab 1 di mana aspeknya adalah latar belakang, tujuan dan manfaat. Bab 2 ada aspek pemasaran, aspek teknik dan operasi, aspek manajemen organisasi, aspek keuangan, aspek hukum, dan aspek lingkungan. Dan yang terakhir adalah bab 3, ada kesimpulan dan saran. Masuk ke ringkasan eksekutif. Warung Morowarek merupakan usaha kecil milik Ibu Sri Haryani berbentuk kios makanan sederhana yang terletak di Jalan Keranggan Utama Nambaan, Kabupaten Kediri. Penggunaan lokasi ini juga mempertimbangkan keadaan di sekitar lokasi, di mana di sekitar lokasi masih terdapat banyak masyarakat yang memulai pekerjaannya pada pagi hari, sehingga masyarakat memerlukan makanan jadi yang dapat langsung dikonsumsi. Konsumen dari warung ini lebih condong pada orang yang tidak suka repot. Adanya kompetitor, warung Morowarek ini masih dikategorikan lebih unggul karena segmentasi pasar yang lebih menjangkau wilayah Kediri dengan terdaftarnya warung Morowarek ini di platform delivery makanan lokal. Menggunakan modal pribadi tanpa menggunakan jasa kreditur lembaga keuangan menjadikan warung Morowarek ini lebih stabil dalam keuangannya. Dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten dan efektif, warung ini memiliki omset yang stabil setiap harinya. Bab 1 ada pendahuluan. Yang kedua ada tujuan. Proposal studi kelayakan bisnis ini disusun dengan tujuan utama untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dan sebagai output dalam mata kuliah tersebut. Sementara tujuan khusus dalam pembuatan proposal studi kelayakan bisnis ini adalah untuk menganalisis kelayakan bisnis oleh usaha makanan yang memiliki brand Warung Morowarek. Yang kedua untuk mengetahui apa saja yang harus diperbaiki dan dikembangkan dalam bisnis Warung Morowarek. Dan yang terakhir sebagai bentuk pengalaman Tridharma perguruan tinggi yaitu penelitian dan pengabdian. Bab yang kedua adalah pembahasan. Aspek yang pertama yaitu aspek pemasaran. Segmentasi pasar dari Warung Morowarek jika dilihat dari sisi geografi adalah Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Ketika dilihat dari sisi demografis adalah usia 20-65 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, pendapatan di bawah UMR, bekerja sebagai petani dan buruh tani, tidak berpendidikan sampai lulusan SMA, mayoritas beragama Islam. Sementara dari sisi psikografi adalah masyarakat kelas rendah sampai menengah dengan gaya hidup sederhana. Dan dari sisi kepribadian atau perilaku adalah penyuka makanan sederhana atau makanan tradisional siap santap. Baik, yang selanjutnya adalah pasar sasaran. Pasar sasaran dari warung makan Morowarek adalah untuk kalangan konsumen yang berdomisili di Kabupaten Kediri. Konsumen dari warung ini lebih condong pada orang yang tidak suka repot. Biasanya adalah kelompok ibu rumah tangga atau pekerja swasta di gudang garam yang berada dekat dengan lokasi warung Desa Nambaan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Di mana kalangan ibu rumah tangga yang malas untuk masak pagi buta untuk anak sekolah yang start berangkatnya itu sekitar jam 7 dan pekerja swasta di gudang garam yang mulai bekerja pukul 5 dini hari yang tentunya tidak ada waktu untuk memasak sarapan paginya. Untuk selanjutnya adalah posisi pasar, di mana pada posisi pasar ini kita akan membandingkan warung Morowarek dan warung Buasik dalam beberapa aspek. Yang pertama ada target pasar, bahan baku, persaingan antar industri, pilihan produk, dan harga produk. Untuk warung Morowarek, target pasarnya adalah seluruh kalangan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar Kabupaten Kediri. Sedangkan warung Buasik, seluruh kalangan masyarakat, terutama petani yang bekerja di daerah sekitar warung.
Untuk bahan baku yang digunakan pada warung Morowaret selalu menggunakan bahan masakan yang berkualitas seperti penggunaan minyak goreng yang baru. Sedangkan warung Buasik menggunakan bahan masakan yang berkualitas. Aspek persaingan antar industri, di mana warung Morowaret merupakan bisnis dalam skala UMKM dengan mengusung nama bisnis warung Morowaret yang menyediakan makanan jadi. Sedangkan warung Buasik bisnis UMKM yang menyediakan makanan jadi. Pilihan produk pada warung Morowaret ada nasi pecel, nasi tumpang, nasi rames, nasi kuning, krengseng ayam, jenang campur, dan jenang putih. Untuk warung Buasik, pilihan produknya ada nasi pecel, nasi tumpang, nasi kuning, dan jenang campur. Harga produk pada warung Morowaret mulai dari 4.000 sampai 10.000. Sedangkan untuk warung Buasik mulai dari 5.000 sampai 10.000. Selanjutnya ada strategi bauran pemasaran. Strategi bauran pemasaran 4P atau Marketing Mix 4P terdiri dari produk atau produk, price atau harga, place atau tempat, dan promotion atau promosi. Adanya strategi bauran pemasaran 4P ini adalah untuk memastikan agar produk atau jasa yang dibuat perusahaan dapat dikenal oleh masyarakat, sehingga nantinya perusahaan dapat mendapatkan laba dari transaksi penjualannya. Berikut merupakan strategi bauran pemasaran 4P warung Morowaret. Bisa dilihat di tabel sebelah kanan. Produk warung Morowaret menjual berbagai macam produk menu makanan, diantaranya nasi pecel, nasi tumpang, nasi rames, nasi kuning, kerangsangan ayam, jenang campur, dan jenang putih. Untuk price atau harga, satu piring atau satu porsi makanan di warung Morowaret sangat terjangkau, dimulai dari Rp4.000 sampai Rp10.000. Untuk place atau lokasi dari warung Morowaret terletak di Jalan Kranggan Utama, Nambaan, Kabupaten Kediri. Promotion atau promosi dilakukan dengan memasang banner di depan warung dan dari mulut ke mulut. Teknik dan operasi, di mana di sini membahas penentuan lokasi usaha. Pemilihan lokasi bisnis yang terdapat pada Jalan Kranggan Utama Nambaan, selain karena jalan ini merupakan jalan yang sering dilalui masyarakat sekitar, juga dikarenakan pada lokasi tersebut bahan baku yang diperlukan untuk produksi dapat didapatkan dengan mudah, sehingga biaya untuk mendapatkan bahan baku dapat ditekan. Selain itu, lokasi ini dipilih karena sarana dan prasarana mudah dijangkau, seperti kebutuhan transportasi, listrik, dan air. Penggunaan lokasi ini juga mempertimbangkan keadaan di sekitar lokasi, di mana di sekitar lokasi masih dapat banyak masyarakat yang memulai pekerjaannya pada pagi hari, sehingga masyarakat memerlukan makanan jadi yang dapat langsung dikonsumsi. Yang kedua adalah luas produksi. Luas produksi atau lahan yang digunakan untuk memproduksi makanan dan minuman sekaligus tempat makan pelanggan adalah 4x4 meter, di mana 1,5x4 meter digunakan untuk memproduksi makanan dan 2,5x4 meter digunakan sebagai tempat makan pelanggan. Luas ini sudah sesuai dengan kelayakan bisnis. Mengenai jumlah permintaan dalam satu waktu, maksimal pelanggan yang datang sekitar 5 orang. Semua pelanggan ini sangat muat dalam lahan tersebut. Untuk menganalisis kecenderungan pelanggan di masa depan, warung ini mampu memuat maksimal 22 orang dewasa. Sementara untuk lahan tempat produksi atau memasak warung Morowaret masih terdapat banyak ruang kosong. Peralatan dan perlengkapan yang ada seperti wajan, panci, magicom, kompor, meja etalase, dan perlengkapan kecil lain. Ketika ada yang membantu di bagian dapur juga masih ada sisa tempat yang cukup. Aspek teknis dan operasi yang dianalisis selanjutnya adalah tata letak. Tata letak atau layout sendiri merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi. Berikut adalah tata letak pada warung Morowaret, di mana dapur digunakan untuk membuat makanannya, etalase digunakan untuk memajang makanan jadi, meja dan kursi digunakan pelanggan untuk makan di tempat. Baik, yang selanjutnya adalah model economic order quantity. Untuk analisis permasalahan persediaan dari warung Morowaret sangat penting dipertimbangkan dan dianalisis.
Salah satu teknik analisisnya adalah menggunakan Economic Order Quantity atau biasa disingkat dengan EOQ. Dengan menggunakan bahan sebesar 1.460 kg per tahun, biaya pemesanan sebesar 6.000 setiap kali pembelian, dan biaya simpan sebesar Rp400 per tahun, dengan rumus EOQ sama dengan akar 2RS dibagi dengan C. Oleh karena itu, R sama dengan 1.460 kg per tahun, S sama dengan 6.000, C 400 kg per tahun. EOQ dengan akar 2 kali 1.460 dan dikali dengan 6.000 dibagi dengan 400 diperolehlah 209,28449536 dibulatkan menjadi 209 unit. Berdasarkan hasil perhitungan ini, jumlah pesanan persediaan yang ekonomis atau economic order quantity adalah 209 unit per pesanan. Aspek manajemen organisasi. Selanjutnya adalah struktur organisasi dan tugas. Struktur organisasi digunakan untuk menunjukkan susunan pola hubungan antar bagian, di mana pada struktur ini akan menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda. Pada usaha ini, struktur tugasnya menggunakan bentuk garis yang dipimpin oleh owner dan membawahi karyawan. Deskripsi tugasnya sebagai berikut. Owner bertugas untuk mengontrol dan memberikan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan karyawan, melakukan pengecekan rasa makanan, dan bertanggung jawab sebagai pengambil keputusan. Sedangkan karyawan mempunyai tugas melakukan tugas yang telah diberikan, membantu proses pembuatan makanan, dan melayani pelanggan. Yang kedua adalah analisis dari proses planning, organizing, executing, dan controlling. Dilihat dari segi sumber daya, 3 orang pemilik anak dan saudara ada planning. Mengambil dari keluarga dan tetangga adalah organizing. Meminta tolong kepada keluarga adalah executing, mengawasi apa saja yang dilakukan sebagai controlling. Kemudian jika dilihat dari segi sumber daya keuangan, modal pribadi sebagai planning, menggunakan diri sendiri dan keluarga sebagai organizing, menabung sebagai executing, dan membuat catatan keuangan sebagai controlling. Kemudian dilihat dari sumber daya fisik, alat dan bahan masak sebagai planning, menggunakan diri sendiri dan keluarga sebagai organizing, memilih dan memanfaatkan barang yang sudah ada sebagai executing, memeriksa dan membereskan barang yang telah dipakai sebagai controlling. Lalu yang terakhir ada sumber daya informasi, melalui Grab, Gojek, World of Food, dan Spanner sebagai planning, menggunakan diri sendiri, percetakan pihak yang terlibat sebagai organizing, mendaftarkan warung, mencetak band, dan memberikan pelayanan untuk pemesanan online, memperbaiki citra warung sebagai controlling. Baik, yang selanjutnya adalah kemampuan manajerial. Sejak berdirinya Warung Morowareg, warung ini telah menerapkan pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia secara sederhana, di mana warung ini memiliki owner yang bertugas sekaligus sebagai karyawan dan memiliki satu karyawan yakni anak dari owner warung tersebut. Manajemen keuangan yang awalnya hanya menggunakan catatan di buku kertas biasa, beralih menggunakan pencatatan digital di salah satu platform aplikasi. Pada tahun 2021, manajemen operasi dan manajemen pemasaran berkembang dengan keluarnya Warung Morowareg ini di salah satu platform delivery makanan lokal yang menambah nilai pemasukan warung. Yang kelima adalah manajemen waktu. Warung Morowareg sudah berdiri sejak awal bulan Februari 2012. Manajemen waktu Warung Morowareg dimulai dari perencanaan hingga proses produksi. Bisa dilihat pada layar, itu adalah rincian aktivitasnya. Ada perencanaan, survei dan bahan, perizinan, pengembangan warung, uji coba produk, evaluasi, perbaikan, syukuran, peresmian, dan produksi. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur peranan setiap orang pada organisasi atau bisnis agar terjadi sinkronisasi seluruh kegiatan dalam mencapai tujuan bersama. Dalam menilai aspek kelayakan sumber daya manusia, ada aspek yang paling penting dilihat kondisi yang mampu memberikan kenyamanan dalam bekerja. Karena bagusnya kompetensi para karyawan dan jumlah gaji yang diberikan, namun jika kenyamanan dalam bekerja tidak didukung, maka artinya juga dapat dianggap sebagai sesuatu yang bersifat tidak mendukung. Warung makan Morowareg dikelola sendiri oleh pemilik dan dibantu oleh 2 pekerja lepas.
Selanjutnya ada kinerja organisasi. Kinerja organisasi merupakan indikator tingkat prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Kinerja dapat juga dikatakan sebagai sebuah hasil atau output dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan atau input. Kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu suatu organisasi atau bisnis. Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama di antara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Dengan dibantu oleh dua pekerja atau karyawan, kinerja organisasi dalam warung Morowarak dapat mudah dipantau oleh pemilik usaha warung Morowarak sendiri. Aspek selanjutnya adalah aspek keuangan yang akan menganalisis sumber-sumber dana. Dalam mendirikan suatu perusahaan, tentu diperlukan pendanaan yang besar. Sumber dana dapat diperoleh dari modal sendiri maupun pinjaman. Modal asing atau pinjaman merupakan modal yang diperoleh melalui pihak luar seperti perbankan. Modal pribadi merupakan modal yang diperoleh dari pemilik. Dari kedua jenis sumber pendanaan di atas, warung Morowarak menggunakan sumber pendanaan modal pribadi, di mana Ibu Sri Haryani selaku pemilik melakukan pendanaan sebesar 13 juta dengan rincian 10 juta rupiah untuk pendirian usaha dan 3 juta rupiah sebagai dana awal pembelian alat-alat serta bahan produksi. Yang selanjutnya ada estimasi pendapatan dan biaya investasi. Berikut adalah estimasi pendapatan dan biaya warung Morowarak. Berikut adalah estimasi pendapatan dan biaya warung Morowarak dan biaya investasi. Aspek yang kelima adalah aspek hukum. Yang pertama ada badan hukum. Warung Morowarak merupakan usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM yang memiliki bentuk badan hukum perseorangan, di mana usaha tersebut hanya dimiliki oleh satu orang saja, yaitu Bu Sri Handayani. Pendirian warung Morowarak tidak diperlukan syarat khusus bagaimana badan usaha lainnya. Begitu pula dengan kebutuhan modal hanya dipenuhi dari pemilik sendiri. Kelebihan dari badan usaha perseorangan ini adalah memiliki kebebasan dalam bergerak dan dikenal tarif pajak yang rendah. Namun di balik kelebihan itu, bentuk badan hukum warung Morowarak memiliki kekurangan, yaitu banyak terdapat keterbatasan seperti keterbatasan dengan kemampuan keuangan, manajerial, kontinuitas, dan kerja karyawan. Yang selanjutnya adalah kelayakan prosedur perizinan dan legalitas. Prosedur perizinan atau legalitas yang diajukan belum cukup terpenuhi oleh warung Morowarak. Dalam perizinan atau legalitas ini memerlukan tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, surat izin usaha perdagangan, dan surat berharga, di mana warung Morowarak belum mengurus atau mempunyai dokumen-dokumen terkait yang diajukan untuk perizinan atau legalitas usahanya. Dengan manajemen jangka panjang yang dirumuskan, dipastikan warung Morowarak akan segera mendapatkan perizinan atau legalitas usaha untuk optimalisasi usaha serta pasar. Selanjutnya ada rencana anggaran dasar perusahaan. Pengertian anggaran dasar perusahaan sendiri adalah ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan oleh pengurus usaha. Dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan usaha, serta memuat aturan mengenai modal, penerbitan saham, hak suara, direksi, perolehan saham, rapat umum pemegang saham atau RUPS, dan sebagainya. Sedangkan dalam Undang-Undang Pasal 15 Undang-Undang Perseroan Terbatas, anggaran dasar merupakan bagian dari akta pendirian yang memuat aturan dalam perseroan terbatas yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari seluruh pihak yang ada dalam anggaran dasar, baik perseroan terbatas itu sendiri, pemegang saham maupun pengurus. Karena bisnis usaha warung Morowarak masih merupakan bentuk usaha UMKM
atau usaha mikro kecil menengah. Dalam rencana anggaran dasar tidak disertakan rincian sesuai pasal 15 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Akan tetapi berikut kami sertakan gambaran terkait anggaran dasar perusahaan. Bisa dilihat di tabel berikut. Untuk nama perusahaan sendiri adalah Warung Moro Wareg yang berada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pendiriannya didirikan pada Februari 2012. Maksud dan tujuan menjadi warung atau rumah makan yang menyediakan berbagai menu makanan untuk kebutuhan masyarakat sekitar. Modal yang dibutuhkan, terus lalu ada pemilik usaha, dan ada saham, laba, dan dividen. Kepemilikan usaha Warung Moro Wareg hanya dimiliki oleh Ibu Sri Haryani, sehingga tidak ada pembagian laba dan dividen. Aspek lingkungan bisnis. Warung Moro Wareg memiliki lingkungan bisnis yang positif dalam peningkatan usahanya, dimulai dari toko sembako yang menjadi mitra dari warung ini, menjadikan harga yang didapatkan lebih efektif dengan kualitas barang yang memadai. Update-nya tren pemasaran masa kini membuat Warung Moro Wareg mendaftarkan usahanya di salah satu platform delivery makanan lokal, ditambah dengan terkaitnya usaha dalam UMKM daerah yang pastinya lebih menjangkau pelanggan dengan teknik marketing yang sangat cerdas. Lokasi dan jam buka yang strategis membawa dampak positif dalam melakukannya usaha, di mana pagi hari ibu rumah tangga yang kesiangan belum sempat ke pasar mampir membeli nasi untuk bekal anaknya ke sekolah. Yang selanjutnya ada lingkungan operasional. Yang akan dianalisis dalam lingkungan operasional adalah lingkungan pesaing. Pada saat ini persaingan bisnis makanan dapat dikatakan sangat ketat. Hal ini tentu dialami oleh Warung Moro Wareg, di mana persaingan tersebut muncul akibat adanya pendatang baru yang menjual produk yang sama di lingkungan sekitar. Selain adanya pendatang baru sebagai pesaing, Warung Moro Wareg juga memiliki pesaing lain yang sama-sama menjual makanan, jadi di lingkungan sekitar bisnis dijalankan. Yang selanjutnya adalah lingkungan pelanggan. Mengetahui jenis bisnis yang akan dilakukan dan akan ditawarkan pada siapa bisnis tersebut merupakan hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum memulai bisnis. Dalam hal ini, pelanggan yang ditargetkan oleh Warung Moro Wareg adalah masyarakat sekitar yang bekerja di kantoran maupun yang bekerja sebagai petani memerlukan makanan jadi pada pagi hari. Selain dari kalangan pekerja, pelanggan juga ditargetkan pada pelajar yang ingin membawa bekal makanan. Selanjutnya ada lingkungan pemasok. Bahan-bahan produksi diambil dan dipasok langsung dari pedagang-pedagang di pasar. Setiap bahan makanan yang dipilih secara seksama, dijaga kesegarannya, kebersihan dan kualitasnya agar cita rasa makanan dapat tetap terjaga. Sayuran-sayuran dan bahan lainnya diperoleh malam hari melalui pedagang yang langsung diambil dari petani, sehingga kualitas bahan-bahan makanan yang dibeli merupakan kualitas terbaik. Pemilik sendiri memiliki pemasok kelangganan tersendiri sehingga stok bahan makanan akan selalu tersedia. Yang selanjutnya adalah lingkungan kreditur. Warung Moro Wareg memiliki lingkungan kreditur yang cukup baik dan menguntungkan. Adanya Trust Bank, Bank Perkreditan Rakyat, serta UMKM yang akan memberikan gelontoran dana pada usaha dengan pendapatan yang stabil. Cukup menjadi opsi apabila usaha dirasa cukup mendesak memerlukan dana. Tetapi untuk saat ini, Warung Moro Wareg belum pernah menggunakan jasa lembaga keuangan sebagai pembantu pendanaan usahanya. Selama pendirian dari tahun 2012 sampai sekarang tahun 2022, dana warung ini menggunakan modal pribadi dari owner. Selanjutnya lingkungan pegawai. Warung Moro Wareg memiliki pegawai atau pekerja lepas yang baik. Dikelola sendiri oleh pemiliknya, pengawasan pegawai dapat dilakukan dengan mudah. Kebersihan, profesionalitas, dan keramahan pegawai juga diawasi secara kontinu dengan harapan usaha dapat berjalan dengan baik. Bab yang ketiga adalah penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam studi kelayakan bisnis Warung Moro Wareg ditinjau dari beberapa aspek, yaitu aspek pemasaran, aspek teknis dan operasi, aspek manajemen organisasi, aspek keuangan, aspek hukum, dan aspek lingkungan. Dalam menganalisa masing-masing aspek tersebut, dapat beberapa indikator yang dapat kita ketahui yang menunjukkan kelayakan bisnis Warung Moro Wareg. Berlokasi di Jalan Kranggan Utama Nambaan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Warung Moro Wareg merupakan usaha mikro kecil menengah atau UMKM berupa rumah makan.
Berdiri sejak Februari 2012, warung ini menyediakan makanan rumahan berupa nasi pecel, nasi tumpang, nasi rames, nasi kuning, kresangan ayam jenang campur, dan jenang putih. Salah satu tujuan dan visi berdirinya Warung Moro Wareg adalah untuk menyediakan makanan siap saji bagi seluruh kalangan masyarakat, terutama masyarakat sekitar Kabupaten Kediri, dengan bahan makanan yang baik, bernutrisi, dan berkualitas, tentunya dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Operasi usaha dilakukan setiap hari kecuali hari besar, tutup. Lokasi yang digunakan juga terbilang strategis dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dikarenakan Warung Moro Wareg berskala UMKM, maka dari itu manajemen usaha dan operasi usaha dilakukan sendiri oleh pemilik warung, yaitu Ibu Sri Haryani. Dalam teknis operasional usaha, pemilik dibantu oleh 2 pegawai atau pekerja lepas yang dalam pelaksanaannya diawasi secara langsung oleh pemilik usaha. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan Warung Moro Wareg. Dalam aspek keuangan, sumber dana pendirian Warung Moro Wareg sendiri didapatkan dari modal pribadi, di mana kebutuhan modal sebesar 13 juta dengan rincian 10 juta untuk kebutuhan pendirian lokasi usaha dan 3 juta digunakan sebagai bahan-bahan dan alat produksi. Secara aspek hukum, Warung Moro Wareg telah terdaftar di Dinas KUMKM Kabupaten Kediri dan telah terdaftar sebagai mitra penjual makanan delivery service di aplikasi ojek online, GrabFood, dan GoFood. Dalam aspek lingkungan, Warung Moro Wareg memiliki lingkungan operasional, pesaing, pelanggan, pemasok, kreditor, dan pegawai yang baik atau positif. Selanjutnya adalah saran. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah semoga industri UMKM di Indonesia dapat berjalan maksimal, menghasilkan profitable yang tinggi, dan dapat bersaing di tingkat internasional. Selanjutnya, semoga pemerintah dapat membantu UMKM baik dari segi pendanaan, promosi, maupun edukasi agar bisnis UMKM memiliki kelayakan yang maksimal. Semua lapisan masyarakat, terutama generasi muda, dapat bahu-membahu mewujudkan Indonesia menjadi negara maju dan memiliki eksistensi yang tinggi. Terakhir, semoga proposal ini dapat memberikan manfaat untuk semua. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.